Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat ini kita telah memasuki bulan Sya'ban, bulan yang mendapatkan perhatian khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat memanfaatkannya, dapat mengisinya dengan amal yang sebaik-baiknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk pengikut Rasulullah yang setia hingga akhir hayat kita nanti. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu sekalian, tentang bulan Sya'ban ini, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahaffadha min hilalin Sya'ban ma la yatahaffadha min ghairihi, yasumu li ru'yati Ramadan fa in ghamma alaihi ada salasina yauman thumma shoma. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian terhadap hilal bulan Sya'ban, tidak sebagaimana perhatian beliau terhadap bulan-bulan yang lain. Kemudian beliau berpuasa ketika melihat hilal Ramadan. Jika hilal tidak kelihatan, beliau genapkan Sya'ban sampai 30 hari, kemudian berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Hadis ini sanadnya disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Amaw. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus pada bulan Sya'ban ini. Di hadis yang lain dijelaskan bahwasanya pada bulan Sya'ban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa. Di antara hadis-hadis itu yang pertama adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, yasumu hatta nakul la yubtiru wa yubtiru hatta nakul la yasum, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban. Terkadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa beberapa hari, sampai kami katakan beliau tidak pernah tidak puasa, dan terkadang beliau tidak puasa terus, hingga kami katakan beliau tidak melakukan puasa. Dan saya tidak pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Saya juga tidak melihat beliau berpuasa lebih sering ketika di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis ini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, tetapi tidak seluruhnya. Jadi beliau memperbanyak puasa tetapi tidak sebulan penuh. Di hadis yang lain Aisyah juga mengatakan, an Abi Salamah ibni Aisyah anna Aisyah radhiyallahu anha hadatsathu qalat lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aksara min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Abu Salamah berkata bahwa Aisyah mengatakan, belum pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa 1 bulan yang lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Terkadang
hampir terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi kadang-kadang hampir sebulan penuh. Nah, artinya apa? Berarti tidak seluruhnya. Nah, tetapi di bulan Sya'ban itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali puasanya. Jadi lebih banyak daripada bulan Sya'ban daripada bulan-bulan yang lain. Tetapi beliau mengenapkan puasa sebulan penuh itu pada bulan Ramadan. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu lam yakun yasumu minas sanah syahron taman ila Sya'ban wa yasilu bihi Ramadan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah puasa satu bulan penuh selain Sya'ban. Kemudian beliau sambung dengan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini? Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Usamah bin Zaid qala qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minasyahur ma tasumu min Sya'ban. Wahai Rasulullah, saya belum pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Qala dzalika syahrun yaqulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Wa ahibbu an yurfa'u amali wa ana sha'im. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh banyak orang. Bulan antara Rajab dan Ramadan. Ini adalah bulan di mana amal-amal diangkat menuju Rabb semesta alam. Dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam kondisi berpuasa. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan sanadnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Jadi, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Itu alasannya yang pertama, bahwasanya bulan Sya'ban ini adalah bulan yang sering dilalaikan oleh banyak orang. Dia adalah bulan antara Rajab dan Ramadan. Kemudian kenapa Rasulullah memperbanyak puasa di bulan ini? Karena pada bulan ini amal-amal diangkat menuju Rabb semesta alam, menuju Rabbul Alamin. Dan beliau ingin ketika amal-amalnya diangkat, maka beliau dalam kondisi sedang berpuasa. Nah, semoga kita semua dapat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Nah, tetapi kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berpesan untuk diperhatikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, ya, dan disahihkan oleh Al-Albani, Rasulullah bersabda, "Idzan tasawfa Sya'ban fala tasumu." Ya. Jika sudah masuk pertengahan Sya'ban, janganlah berpuasa. Juga hadis, ya, hadis yang lain, la taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumaini ila rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Jangan mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang terbiasa berpuasa, maka tidak mengapa berpuasalah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika seseorang yang terbiasa berpuasa, misalnya dia sudah terbiasa mendawamkan puasa Senin Kamis, atau bahkan ada yang mendawamkan puasa Daud, sehari puasa dan sehari tidak, maka
dia dibolehkan tetap berpuasa sampai menjelang Ramadan tiba. Tetapi bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa, ya, tidak banyak berpuasa, tidak mendawamkan puasa Senin Kamis atau puasa Daud tadi, berdasarkan hadis ini An-Nawawi rahimahullah mengatakan bahwa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari dua hadis tadi adalah menunjukkan larangan yang jelas bagi orang yang tidak terbiasa berpuasa. Maka janganlah menyambut Ramadan dengan mendahului berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Karena apabila itu dilakukan, itu bisa menjadi haram. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Nasai dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu berkata, "Man shaumal yaumal ladzi yasukku fihi nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan orang-orang, maka dia telah berbuat kemaksiatan kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Hari H-1 Ramadan itu kadang meragukan bagi orang, ini sudah tiba Ramadan atau belum. Maka di hadis yang pertama yang saya bacakan tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus pada bulan Sya'ban, ya. Kemudian jika beliau melihat hilal Ramadan lalu berpuasa bulan Ramadan, tetapi bila beliau belum melihat hilal, maka beliau genapkan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Nah, maka di hari H-1 Ramadan itu banyak orang meragukan ini 1 Ramadan atau belum. Kadang-kadang menjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita berhati-hati bagi orang yang ingin mendapatkan keutamaan, jadi tidak berpuasa sebulan penuh, tetapi memperbanyak puasa, mengikuti sunnah-sunnah seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa tengah bulan, dan seterusnya. Nah, terakhir tentang nisfu Sya'ban, yang di masyarakat kita sangat banyak beredar seruan-seruan ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan." Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. Ini juga disahihkan oleh Al-Albani. Nah, berdasarkan hadis ini, maka diserahkan kepada kita. Sebagian ulama menganjurkan bahwa di malam nisfu Sya'ban hendaknya memperbanyak ibadah, ya, seperti qiyamul lail, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Tetapi ada sebagian ulama yang menganggap amalan-amalan khusus yang dianjurkan itu tidak ada arahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun berdasarkan hadis ini, maka tidak ada salahnya ketika di malam nisfu Sya'ban itu kita mengkhususkan diri, beribadah secara khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengharapkan ampunannya. Sesuai hadis, ya, sesungguhnya Allah melihat pada malam pertengahan Sya'ban, maka Dia mengampuni semua makhluknya, kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Demikian ibu-ibu, semoga kita semua dapat meneladani apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menghindari hal-hal yang bertentangan dengan agama kita. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan, yang hak datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang salah dari saya sendiri. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memampukan kita untuk mengisi Ramadan dengan ibadah yang sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.